Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sanak saudara dimanapun berada, alhamdulillah pada siang ini kita dalam keadaan baik. Maka dari itu izinkan kami memperkenalkan lembaga yang saat ini sedang kita selenggarakan di bawah naungan Yayasan Zain Al-Falah. Yayasan Zain Al-Falah menyelenggarakan kegiatan sosial dan pendidikan. Yang pertama ialah panti asuhan, yang kita sebut namanya Panti Asuhan Al-Falah. Kemudian di bidang pendidikan, yayasan juga mengelola tentang pelaksanaan pendidikan berbasis pondok pesantren yang kita beri nama Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau. Secara sejarah, awalnya di tahun 2012, kami dengan beberapa orang kawan-kawan punya rasa kepedulian ingin membentuk sebuah lembaga yang peduli kepada anak-anak yang tidak beruntung, anak yatim, fakir miskin, dan anak telantar. Di tahun 2013 kita memulai kegiatan mengasuh sebanyak 8 orang anak yatim. Kemudian alhamdulillah dalam perjalanan kita 2014 banyak yang memberikan kepercayaan kepada kita, anak-anak yang mereka tidak mendapatkan kesempatan yang lebih baik di luar. Maka tahun 2014 kita menampung anak-anak sebanyak 64 orang. Kita mulai tidak hanya mengasuh dan memberi makan, tapi kita mulai memikirkan pendidikan mereka dan mulai melaksanakan pendidikan. Yang umur usia SLTP kita buka, namanya Madrasah Sanawiyah Al-Falah. Kemudian yang usia SLTA kita buka sekolah yang namanya Madrasah Aliyah Al-Falah di tahun 2014. Dalam perjalanan kita, kondisi kita yang hanya ada semangat, kemudian fasilitasnya sangat minim. Di 2014 itu kita menumpang di Pasar Kasang. Namun alhamdulillah kegigihan dan doa anak-anak, akhirnya kita di 2015 sudah bisa mendapatkan tempat baru di belakang TVRI. Pada tahun itu kita pindah di TVRI dengan jumlah anak-anak asuh kita sebanyak 115 orang. Dalam perjalanan kita fokus kepada pendidikan karakter, pendidikan Al-Quran. Salah satunya ialah penghafal Al-Quran. Kita mewajibkan kepada seluruh santri anak-anak asuh kita untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah di tahun 2016 kita sudah mulai memberikan wisuda sebanyak 63 anak asuh kita sudah habis Al-Quran, yaitu anak-anak yang sudah mampu menghafal Quran sebanyak 1 juz minimal. Pada tahun pertama itu kita memiliki anak kemampuan sampai 7 juz. Dalam perjalanan di samping membenahi pendidikan mereka, kita juga mengusahakan usaha untuk fasilitas mereka di segi panti. Maka semua kegiatan itu didukung penuh oleh swadaya masyarakat. Artinya kita belum mendapatkan bantuan rutin dari pemerintah, kita belum mendapatkan bantuan dari lembaga-lembaga yang besar, namun swadaya kita kumpulkan infak dan sedekah, dan itulah yang menjadi modal utama kita untuk pembiayaan pengasuhan anak sekaligus juga pendidikan mereka. Di saat ini alhamdulillah kita sudah memiliki 32 lokal, 32 asrama dengan jumlah anak asuh sebanyak 771 orang. Harapan kita ke depan adalah tentunya apa yang menjadi cita-cita lembaga dan cita-cita bersama ini, anak-anak kita yang terlantar ini, anak-anak kita yang besar dari mereka yang beruntung, anak yatim, fakir miskin dan terlantar ini, kita ingin samakan mereka dengan anak-anak yang beruntung di segi ekonominya. Insya Allah dan alhamdulillah hari ini telah teruji berapa anak-anak kita yang sudah alumni di tempat kita ini. Mereka sudah bisa melanjutkan kuliah dan bahkan sudah bisa mengabdi di tempat kita, ikut mengasuh dan membimbing adik-adik mereka. Kemudian Bapak Ibu, perkembangan dan perjalanan pondok kita juga alhamdulillah dilirik oleh semua orang. Artinya tidak mereka yang hanya butuh pembiayaan hidup dari panti, tapi juga orang-orang sudah mampu. Maka untuk memfasilitasi hal yang demikian, kita membuka program namanya Santri Mandiri. Santri Mandiri ini ialah anak-anak yang orang tuanya mampu untuk memberi kebutuhan mereka. Maka Santri Mandiri kita carikan tempat mereka, rumah-rumah, kemudian ada sewa di situ, biaya pembiayaan dari mereka. Sementara pendidikan, penghafalan Al-Quran dan pengasuhan mereka itu kita kritiskan juga. Karena memang untuk belajar agama itu tidak dipungut biaya, dan biayanya sudah disediakan oleh para arnia, para muzaki yang memberikan zakat. Bapak Ibu yang mulia, kita sedikit berkisah tentang panti asuhan kita yang kita beri nama Panti Asuhan MI Al-Falah.
Kenapa MI Al-Falah? MI itu ialah Madrasah Ibtidaiyah, artinya anak-anak yang usianya usia SD. Sebelumnya kita hanya menerima anak-anak yang sudah bisa mandiri dari tingkat SMP. Namun dalam perkembangan perjalanan kita, banyak orang atau banyak juga anak-anak yang dititipkan kepada kita usia SD, yang mereka butuh asuh ya, tidak hanya diasuh tapi juga dibimbing untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi kita sudah juga memiliki panti asuhan, namanya panti asuhan MI Al-Falah, khusus anak-anak yang usia SD. Saat ini memang beragam, banyak macam dan latar belakang anak-anak. Kalau kita bercerita itu sulit kita ceritakan, kita tulis ceritanya. Ada anak-anak kita yang tidak kenal dengan orang tuanya sama sekali, dan memang sejak dilahirkan keduanya sudah meninggal. Ada anak kita yang ditinggal oleh orang tuanya. Ada anak kita yang, ya maaf, mungkin anak di luar kelaziman, artinya lahir karena bukan melalui nikah. Kemudian mereka juga tersisihkan dari keluarga. Itulah mereka yang kita tampung di sini. Juga ada anak-anak kita yang mualaf ya, waktu kecil di bawah, kemudian orang tuanya adalah Nasrani, kemudian kita bina dan kita sekolahkan di sini. Di samping itu juga anak-anak yang akibat orang tua sakit. Ada juga anak kita yang orang tuanya sakit. Itu dalam program Pondok Pesantren Salafiyah. Mereka lebih ditekankan belajar agama, menghafal Quran, belajar kitab, sekaligus juga belajar bahasa. Ini sebagai modal untuk menjadi seorang ulama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya harapan kita adalah mohon dukungan kepada seluruh Bapak Ibu, para kaum muslimin dan muslimat yang mempunyai kelebihan harta, agar bisa menitipkan hartanya ke kegiatan kita ini. Mudah-mudahan harta yang dititipkan inilah nanti dibawa di hari akhir oleh Bapak Ibu nanti, karena dia menjadi sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga bahagian dari doa-doa anak saleh. Karena anak-anak yang kita asuh ini kan anak-anak kita. Anak saleh bukan anak yang dilahirkan dari biologis kita, tapi juga anak-anak yang kita asuh dan kita bina. Mereka berdoa untuk kita, itu juga termasuk doa anak-anak yang saleh. Akhirnya kita berdoa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendonasikan hartanya untuk kegiatan ini. Semoga apa yang diberikan menjadi berkah dan menjadi sedekah jariah. Itu saja, mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.